Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustul Fikri Kurniawan, NIM 19086346, jurusan Pendidikan Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan tentang Chicken Rice Bowl. Di daftar isi terdapat ringkasan eksekutif, pendahuluan, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 aspek pemasaran, bab 3 aspek produksi, bab 4 aspek keuangan, dan bab 5 penutup. Ringkasan eksekutif makanan adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Selain sandang, papan, seiring dengan padatnya aktivitas, banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan dan juga memperhatikan gizi pada makanan sudah lengkap. Waktu makan kadang dilewatkan karena masih banyaknya aktivitas yang harus dilakukan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang bisnis. Bisnis pada bidang kuliner saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia, baik bisnis individu maupun berupa franchise dan restoran langsung. Bisnis kuliner saat ini juga dapat dilakukan pemasaran secara online dan didukung dengan adanya transportasi online yang dapat mengantarkan pesanan makanan pada konsumen langsung. Hal ini menarik saya mengembangkan bisnis di bidang kuliner yaitu Chicken Rice Box. 1.2 Deskripsi perusahaan. Bisnis yang dijalankan bergerak di bidang kuliner dan dijalankan secara mandiri sehingga setiap manajemen bisnis dijalankan secara mandiri juga. Produksi diproduksi secara mandiri, serta pemasaran dan manajemen keuangan saat ini masih dijalankan secara mandiri. 1.3 dan visi dan misi. Visi menjadi suatu usaha yang sukses di bidang kuliner yang menghadirkan suatu produk kuliner yang berkualitas dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Misi. 1. Menyajikan makanan yang praktis, sehat, dan bergizi. 2. Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen dan memastikan kepuasan konsumen. 3. Menciptakan berbagai inovasi dan perkembangan mengikuti selera konsumen. Memperhatikan kualitas produk dan pelayanan pada konsumen. 1.3 Tujuan perusahaan. Memperoleh pendapatan dan keuntungan pada bisnis kuliner ini. Menjadi solusi praktis menu makanan siang pada masyarakat dengan aktivitas padat. 1.4 Struktur organisasi. Struktur organisasinya terdiri dari satu pemilik usaha atau bisa disebut direktur utama, yang kedua manajer pemasaran, yang ketiga manajer produksi, dan keempat manajer keuangan. Bab 2 Aspek pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan adalah produk kuliner chicken rice bowl berupa nasi hangat disertai potongan ayam, sayuran, dan tambahan protein seperti tahu dan tempe, serta aneka topping lainnya, serta sambal yang dikemas dengan mangkuk atau bowl styrofoam sekali pakai sehingga praktis saat dikonsumsi. 2.2 Rencana usaha. Rencana jangka pendek. Usaha bisnis chicken rice bowl ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. 2. Rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini, meningkatkan pelayanan dan juga kepercayaan konsumen. Tidak lupa pula untuk mengembangkan usaha ini dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menu pada makanan. 2.3 Analisis pasar. Target penjualan. Bisnis ini dikembangkan dengan target pemasaran masyarakat sekitar, pengguna sosial media dan pada lingkungan kerja, perkantoran maupun kampus ataupun sekolah. Sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pemilik kami itu mencakup kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu membeli produk yang kami tawarkan, karena kami memberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan adalah 15.000 sampai 18.000 per box. Analisis pesaing. Pesaing pada kuliner terutama pada konsep rice box masih belum terlalu banyak dan juga merupakan usaha pemula yang sama dengan sedikit perbedaan konsep dan menu. Terdapat dua usaha yang memiliki konsep yang hampir mirip serta pesaing lainnya adalah kafe dan tempat makan yang terlebih dahulu buka dan menjadi pilihan masyarakat. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pertama,
Kami menggunakan media. Internet strategi pemasaran yang utama yang digunakan adalah dengan menggunakan media internet. Karena pemesanan ini bisa dilakukan melalui online, maka pemasaran penggunaan internet yaitu melalui media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Selanjutnya pengembangan produk. Pengembangan produk itu terdapat pada pilihan variasi sambal dan topping pada produk kami sehingga hal ini akan menarik konsumen untuk mencoba kuliner ini. Bab 3. Aspek produksi. Produk yang dipasarkan adalah produk kuliner chicken rice ball berupa nasi hangat disertai potongan ayam, sayuran, dan tambahan protein seperti tahu dan tempe, serta aneka topping lainnya serta sambal yang dikemas dengan mangkuk atau styrofoam sekali pakai sehingga praktis saat dikonsumsi. Keunggulan produk. 1. Mempunyai tampilan yang menarik serta kemasan yang praktis untuk konsumsi kapanpun dan dimanapun, bahkan saat di kesibukan saat beraktivitas. 2. Memperhatikan nilai gizi. Kebersihan pada produk kami biasa. 3. Mempunyai cita rasa yang lezat dan enak. Selanjutnya, kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan akan kami jamin kebersihan dan kesehatan atas produk dan bahwa bahan yang kami gunakan selalu baru dan tanpa pengawet. Bahan produk atau komposisi produk. Komposisi menu utama: nasi, ayam, tepung ayam, minyak goreng, bumbu ayam. Bumbu marinasi ayam: lada bubuk, bawang putih, bawang merah, kaldu bubuk, garam, dan air. Komposisi pelengkap produk: sayuran atau lalapan, selada, timun, topping dan protein tambahan, bawang goreng, tempe, dan tahu. Komposisi sambal: sambal mentah, cabai rawit dan cabai merah, bawang merah, serai, daun jeruk, minyak goreng, jeruk nipis. Analisa produk proses pembuatan. 1. Memasak nasi. 2. Proses memasak ayam. Pertama, cuci bersih dada ayam. Siapkan bumbu marinasi. Baluri daging ke dalam tepung bumbu. Goreng daging dalam minyak panas dengan api sedang agar matang merata. 3. Proses memasak topping tambahan. Cuci bersih tahu dan tempe. Goreng tahu dan tempe pada minyak panas. Untuk topping irisan telur dadar seperti membuat telur dadar biasa yang lebih tipis sehingga mudah untuk diiris. 4. Proses memasak sambal matah dan sambal bawang sambal matah. Iris tipis semua bahan. Beri sedikit garam dan perasan jeruk nipis. Siram dengan sedikit minyak goreng. Pengemasan produk. Pengemasan produk berupa kemasan mangkuk atau bowl styrofoam atau box kertas dan menata setiap produk di dalam bowl tersebut, serta bowl disertai penutup plastik yang erat sehingga terjamin dari debu dan praktis digunakan. Aspek keuangan. Pertama, modal awal. Bahan baku. Biaya produksi 10 each produk. Beras 20.000, ayam 40.000, tahu dan tempe 10.000, sayuran dan lalapan 5.000, bumbu marinasi ayam 5.000, bahan sambal mentah 10.000, bahan sambal bawang 10.000, bol kemasan 10.000. Total biaya produksi untuk sekali produksi sebanyak 10 piece chicken breast ball adalah 110.000 atau 11.000 per satuan produk. Rencana pendapatan. Adapun rencana pendapatan yang kami lakukan sebagai berikut. Untuk target penjualan chicken rice ball 20 piece per hari. Penjualan chicken rice ball 18.000 kali 20 sama dengan 360.000. Total penjualan per hari 360.000. Keuntungan. Total penjualan biaya produk 360.000 dikurang 220.000 sama dengan 140.000 per hari. Baik, sekian hasil presentasi saya tentang chicken rice ball dan ada juga bab penutup. Rencana pengembangan usaha. Sebagai wirausahaan yang baik, saya akan terus mencoba memperbaiki kualitas usaha dan produk agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan produk yang dipasarkan. Kesimpulan, rencana bisnis ini dibuat dengan memperhatikan setiap aspek dalam menciptakan sebuah rancangan usaha dan tentunya terdapat kesalahan. Rencana bisnis ini ditulis untuk memenuhi tugas kewirausahaan dan menciptakan ide baru untuk sebuah usaha. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada salah dan janggal,
Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.